9 permintaan iblis kepada Allah. Aku minta agar Allah membiarkan aku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah pun mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka. Tidaklah janji setan itu kecuali tipuan. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram yang diperoleh dari cara-cara yang melawan agama Allah, seperti riba, memakan harta anak yatim, harta judi, harta korupsi, dan sebagainya. Aku juga makan dari makanan yang tidak dimakan tanpa menyebut nama Allah sebelumnya. Aku minta agar Allah membiarkan aku ikut bersama dengan orang yang berhubungan intim dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Saat itu anak-anakku, setan ikut bersama bercinta dengan mereka, dan anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti akan sangat patuh kepadaku dan anak-anakku. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal, seperti pergi ke tempat-tempat maksiat. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi dan toilet sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar, mall sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair-syair, musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Qur'anku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka Dia jadikan semua manusia yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. Iblis lalu melanjutkan, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tak akan tersisa walau seorang pun di planet ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dirimu sendiri tidak bisa memberikan hidayah sedikit pun. Engkau hanyalah Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, petunjuk keimanan, tak akan ada satupun kaum kafir di muka bumi ini. Aku hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW lalu membaca ayat, mereka akan terus berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Hud ayat 118-119. Dan sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Kemudian iblis berkata lagi, wahai Muhammadur Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin makhluk-makhluk yang beruntung, pemimpin penduduk surga. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk yang merugi dan pemimpin penduduk neraka. Akulah orang yang celaka dan terusir. Ini yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong kepadamu saat ini.